Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari bersama-sama pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan inilah hidup kita akan semakin dibangun, iman kita akan semakin bertumbuh, memiliki pengenalan akan Kristus, dan lebih lagi mengalami kuasa firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, biarlah kuasa Tuhan, roh Tuhan yang memimpin kita, sehingga kita semakin dibukakan akan kebenaran, mengerti kebenaran, dan lebih lagi melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan yang boleh kami alami, atas segala berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan-Mu, dan semua yang telah Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus yang mengurapi kami, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sampaikan dari kitab Injil Yohanes 4 ayat 40 sampai 42. Saya bacakan. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Coba dikasih Tuhan, baca kisah lengkapnya supaya kita lebih mengerti ya, tapi bisa menangkap sesungguhnya seperti apa. Ya, ini tentunya kisahnya seorang perempuan Samaria berbincang dengan Yesus, dan akhirnya perempuan ini menjadi percaya kepada Yesus. Lalu apa yang terjadi? Perempuan Samaria ini memberitakan, menyampaikan kepada orang-orang di kotanya tentang Yesus, tentang dialah Mesias yang datang itu. Orang-orang penasaran, orang-orang akhirnya ingin tahu, dan mereka pun akhirnya, ya orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus juga. Dan karena perkataan Yesuslah mereka mulai percaya. Bahkan mereka meminta Yesus untuk tidak segera pergi, tapi tinggal dulu di situ. Ya, karena mereka ingin mendengarkan lebih banyak lagi perkataan-perkataan, kebenaran-kebenaran dari Tuhan Yesus. Lalu yang terjadi, Yesus pun tinggal 2 hari lamanya. Nah, selama 2 hari itu makin banyak orang-orang Samaria yang menjadi percaya kepadanya. Perlu diketahui bahwa orang Samaria ini tidak bergaul sesungguhnya dengan orang-orang Yahudi pada masa itu. Tetapi justru orang-orang Samaria yang dianggap mungkin kurang beriman oleh orang Yahudi ini, mereka menerima Yesus. Mereka percaya kepada Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah mereka menjadi percaya, mereka keluar statement begini, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena perkataanmu atau apa yang kau katakan." Ya, bukan lagi perkataan perempuan itu lagi, tetapi karena apa? Kami mendengar dia. Ya, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi perempuan Samaria ini sudah membawa pengaruh, ya, bersaksi dan membuat orang-orang itu mengenal Yesus. Ini seperti itu juga bagian kita sesungguhnya. Seperti perempuan Samaria ini mengenalkan dunia, mengenalkan orang-orang yang belum percaya, belum kenal Tuhan kepada Kristus.
Ketika sudah berjumpa dengan Yesus, ya akhirnya mereka sendiri yang akan terkoneksi, terhubung dengan Yesus. Ketika mereka terhubung dengan Yesus, mereka akan berinteraksi dengan Yesus, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dan akhirnya iman mereka dibangun, mereka menjadi percaya, dan akhirnya diselamatkan. Jadi bukan kita yang menyelamatkan, bukan perempuan Samaria itu yang menyelamatkan, tapi Yesus. Tetapi perempuan Samaria itu telah berkontribusi besar dengan mewartakan, memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang di kotanya. Jemaat dikasih Tuhan, bagian kita pun demikian sesungguhnya, mewartakan, memberitakan kabar baik tentang juru selamat, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, biarlah mereka memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Orang-orang yang telah mendengar kesaksian kita, orang-orang yang telah mendengar akan kabar baik yang kita sampaikan, bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Dan disitulah mereka akan mengalami hubungan pribadi. Mereka akan diselamatkan. Dan mereka akan terus dibangun, dikuatkan iman percayanya. Mari jemaat dikasih Tuhan, bagian kita bersaksi, memberitakan seperti seorang penyiar berita. Bagaimana kalau nggak didengerin perkataan kita? Yes, okay. Bagian kita tetap memberitakan, tidak didengarkan, tidak apa-apa. Seperti penyiar berita itu nggak ditonton orang pun, TV dimatikan, saya yakin di studio tempat dia siaran tetap dilangsungkan. Ya, karena itulah memang tugasnya. Bagian kita pun demikian. Ya, bawa orang untuk kenal Tuhan, bawa orang untuk mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, bawa orang untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bagian kita memberitakan kabar baik, bagian kita bersaksi tentang Tuhan, dan selebihnya mereka sendirilah yang akan terus mengalami hubungan pribadi, terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, dan pada akhirnya iman mereka dibangun, mereka percaya, mereka diselamatkan. Itulah yang harus kita kerjakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, lihat sekeliling kita, jadilah kabar baik bagi mereka. Juru selamat Tuhan Yesus sudah datang. Juru selamat menjanjikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Jangan hanya kita yang selamat, keluarga kita dan orang-orang kita kasih, mereka juga perlu keselamatan. Beritakan kabar baik, dan biarlah Roh Kudus menolong kita semua untuk melakukan pemberitaan kabar baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar dari seorang perempuan Samaria yang mungkin sebelumnya dipandang sebelah mata, tetapi kami mendapati satu kenyataan yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Melalui seorang perempuan Samaria, orang-orang di kota Samaria boleh mengenal Yesus. Mereka dibawa kepada Kristus dan akhirnya mengalami hubungan pribadi. Mereka akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Terima kasih, pelajaran berharga buat kami. Mampukan kami juga bersaksi seperti perempuan Samaria ini, memberitakan kabar baik dan orang-orang yang mendengarnya diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan, penyertaan, dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera sukacita. Segala berkat, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.